Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Fatiha hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratil 'ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila khususan khusus sahibul ma'arif sahibul ibadil 'alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Syarihil Nudul Syekh al-'alim al-allama Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani Allah yu'ali darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur kita panjatkan pada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini di musalah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, Allah luncurkan rahmat kasih sayangnya, maghfirahnya, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia dan akhirat. Ya Allah, panjatkan usia kami semua dalam taatilah wa taati Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami sholihin wa sholihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengidahkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, membela kebenaran ya Rabb. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka ya Rabb, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami, tanah air kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Rabb, hancurkan mereka semua ya Allah, perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling membuka kejelekan dan tujuan jahat mereka ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah tanasuki, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya,
pengikutnya tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah kuliah suka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khusus para guru-guru yang mulia, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Hadiah Nasruddin, begitu Sahrudin, begitu juga penceramah kita Ustaz Iran, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketua MUI kita Ustaz Abdul Rahim, Bapak Lurah kita yang hadir, alhamdulillah mudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW kita dan para Bapak RT, para tokoh masyarakat, ketua DKI dan ketua musalah di seluruh yang ikut disuka dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nashih Ibadah halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala man dakhala al-qubara bila zadin faka'annama raqibal bahri bila safinatin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling utama, umat Nabi yang nomor pertama, yang kelasnya tinggi, ya, yang kelasnya hebat, yang tinggi derajatnya, sekaligus mertua Nabi. Beliau Khulafair Rasyidin, pemimpin Khulafair Rasyidin yang pertama. Beliau memberikan nasihat kepada kita, man dakhala al-qabra bila zadin. Siapa orang yang masuk ke dalam kuburan, kalau kita ini semua bakal calon mati, bakal masuk ke dalam kuburan. Apa sih yang kita harus bawa ke dalam kuburan? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata bila zadin. Ditafsirkan bila zadin ini oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, ay minal amali salih. Kalau kita masuk ke dalam kuburan gak bawa amal saleh, gak bawa perbuatan yang baik, gak bawa ya, amal-amalan yang bagus, maka apa yang terjadi? Faka'annama raqibal bahri bila safinatin. Maka seakan-akan orang yang masuk ke dalam kuburan, siapapun dia, kalau masuk ke dalam kuburan tidak bawa amal kebaikan, diibaratkan seperti orang nyebrang lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Kira-kira kalau lautan kita seberangin sama berenang, sejago-jagonya orang berenang, bisa nggak nyebrangin lautan? Nggak bakal sanggup. Kenapa gak bakal sanggup? Ya banyak godaannya, banyak lagi ombaknya. Kalau lautannya tidak ada lautan itu yang tenang, pasti lautan itu bergelombang dalam. Kalau nggak ada hiunya, kalau ada hiu, habis. Nah, begitulah orang di dalam kuburan. Kalau dia cuma bawa bekal, cuma pangkat doang, bawa bekal cuma jabatan doang, bawa bekal cuma kekayaan doang, bawa bekal cuma nama doang, amal ibadah kagak, ya, pekerjaan maksiat, ya, hadir di tempat maksiat paling utama, paling getol, hadir di tempat kebaikan paling enggak. Maka nasibnya yang demikian itu masuk ke dalam kuburan, dia kayak gak punya apapun, habis di dalam kuburan. Dia akan kena permasalahan di dalam kuburan. Akan ada pertanyaan, akan ada siksa kubur. Orang di dalam kubur itu masuk ke akhirat belum, keluar dari dunia udah, maka disebut alam barzakh, bukan alam kubur sebenarnya. Karena kita dikubur, jadi disebut alam kubur. Sebenarnya bukan alam kubur, alam barzakh. Kenapa Habib bisa disebut alam kubur? Iya, kita ini masuk alam barzakh, bukan alam kubur. Karena orang nggak semuanya mati di kubur. Ada yang mati dibakar, ada yang mati tenggelam, ya, ada yang mati dimakan binatang,
Sedangkan nanti di dalam alam barzah ada siksa alam barzah. Sebenarnya siksa alam barzah, ya, siksa alam barzah, nikmat alam barzah. Kalau dia mati dibakar jadi abu nggak dikubur, nggak ada siksa kubur dong. Saya pernah ditanya, saya nggak percaya hal itu sama siksa kubur. Kenapa? Kalau orang mati tenggelam dimakan sama ikan habis badannya kan nggak masuk ke dalam kubur, nggak ada siksa kubur. Makanya ini bukan alam kubur. Memang manusia matinya dikubur. Jadi kita terkenalnya alam kubur, tapi itu sudah alam barzah. Maka kalau sudah masuk ke alam barzah, orang sudah meninggal, ya, udah keluar dari dunia ke akhirat belum sampai, masih di alam barzah. Nah, di alam barzah itu ada pertanyaan, pertanggungjawaban. Kita semuanya akan dipertanggungjawabkan nih, ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, amanah-amanah yang telah disampaikan kepada kita, baik itu amanah adalah amanah ilmu, amanah musalah, amanah masjid, amanah pondok pesantren, amanah majelis taklim, amanah jabatan, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita nanti. Ini belum pertanyaan akhirat, baru pertanyaan nanti pertanggungjawaban di alam kubur. Bagaimana nasib kita? Gak bisa bugin, udah dibugin malaikat itu. Ini yang gak bugin, ya, bukan lagi Satpol PP, ya, bukan lagi masyarakat gebugin maling. Ini malaikat yang gebugin. Yang pakainya pakai gada, bukan pakai tongkat lagi. Masya Allah, masuk ke sana gak punya amal ibadah, ya Allah, gimana nasib kita? Masuk alam barzah, walaupun dia sudah dibakar jadi abu-abunya sudah dilempar ke lautan, tetap Allah akan memberikan kepada mereka semua siksaan alam barzah. Kan gimana caranya? Benar enggak? Orang yang sudah hancur kan gak dalam tempat kubur atau gak dikubur seperti orang takor, orang raja, kan gak dikubur, ditaruh aja. Seperti Fir'aun kan gak dikubur, kan kita gak lihat. Fir'aun memang disiksa dikebukin. Nah di sini nih, hati-hati Pak, secara logika kita bisa dikecrokin nih. Kalau benar ada azab kubur, Fir'aun kagak disiksa, kan gak dikubur. Itu orang-orang yang ninggalin, yang berbeda agama, yang ditaruh kan dikubur, ditaruh, dikebumikan, dibumikan, ya, dibikin mumi kayak begitu. Berarti kan disiksa kok. Kan bapak-bapak dia juga, mendingan saya mati nggak dikubur dah. Tetap dikubur, tetap disiksa. Gimana cara menyiksa Allah kepada orang yang kagak dikubur? Caranya dicontoh begini aja. Kita masih hidup aja udah dicontohin ada, ya. Kita kagak ngalamin tapi kita merasa capeknya. Contoh bapak lagi tidur mimpi dikejar-kejar anjing. Bapak lari gak? Kita lagi mimpi, dia lagi mimpi kita lari, kitanya lari gak? Enggak. Tapi pas kita bangun capek gak? Padahal kita tidur. Nah begitu. Tetap aja walaupun jasadnya kagak dikubur, jasadnya kagak disiksa, tapi rohnya yang disiksa, jasadnya berasa. Sebagaimana kita mimpi serem, kita mimpi ketakutan, kita pun merasa takut. Kita mimpi berlari, kita pun merasa capek. Allah sanggup membuat demikian, ya, tetap bakal terjadi hal-hal yang demikian. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, bila zadin, ya, kalau dia tidak bawa amal ibadah, faka'annama raqibal bahri bila safinah, maka dia seperti menyeberangi lautan tanpa perahu, tanpa kapal. Gak bakal tepi, balik lagi, intinya bakal susah. Makanya sekarang yuk, dari sekarang nih kita ini masih hidup, ayo sekarang ingat-ingat amal kebaikan sono, jangan ingat-ingat di dunia aja pengen senang.
Jangan ingat-ingat supaya bagaimana saya senang, bagaimana saya dapat duit, bagaimana saya dapat duit. Itu kita bakal tinggalin. Boleh kita di dunia cari, boleh kita nyari duit, cuma yang benar. Cari duitnya biar benar. Kalau jadi pedagang biar benar. Kalau jadi pengusaha biar benar. Kalau jadi pejabat biar benar. Harus benar semuanya. Kalau nggak benar, nanti disiksa. Coba kalau dia disiksa, mau ngomong apa? Siapa yang nolongin dia? Gak bakal. Orang udah tenggelam di lautan, siapa yang menolong? Ada kapal kerem di tengah-tengah laut, siapa yang menolong? Masya Allah. Maka dari itu, ayo dari sekarang kita manfaatkan waktu kita, sisa umur kita, supaya kita bisa selamat. Kalau udah selamat alam kubur, insya Allah bakal selamat di akhiratnya. Karena alam kubur ini awal daripada akhirat. Pintu gerbang akhirat adalah alam barzah, alam kubur. Kalau di alam kubur kita udah selamat, insya Allah kesononya selamat. Kalau di alam kubur udah disiksa terus, ya kesononya udah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, Qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi wasallam bersabda, mal maitu fi qabrihi illa ghariqi mugawis. Mayit yang di dalam kuburan, mereka itu seperti orang tenggelam al-mugawis yang membutuhkan pertolongan. Jadi semua mayit yang ada di dalam kubur, yang telah meninggal baik di kubur maupun tidak dikubur, maka dia kalau sudah masuk alam barzah, maka seperti orang yang di tengah laut tenggelam. Kira-kira orang yang di tengah laut tenggelam perlunya apa? Ada orang tenggelam di tengah laut, Pak nih duit 1 miliar, suruh pilih duit 1 miliar, suruh pilih tambang. Kira-kira dia mana? Kan tambang ada harganya. Sama duit 1 miliar banyakkan mana? Banyakkan duit. Tapi pada saat hal yang demikian, dia nggak perlu duit, dia nggak perlu harta benda, yang dia perlu pertolongan. Begitulah mayit di dalam kuburan. Dia nggak butuh dengan anaknya menjadi pejabat tinggi, anaknya jadi sukses, anaknya menjadi orang yang hebat. Tapi yang dia perlukan anak yang ingat orang tua, anak yang sering memberikan amal-amal, mengirimkan amal-amal pahala kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena dia mugawis, artinya mugawis dari perkataannya, dia minta ditolongin, tolongin saya perlu amal, saya perlu pahala, karena dulu di dunia saya jarang beramal. Kalau nongkrong pada kuat, main catur pada kuat, pada kuat, tapi disuruh pengajian kagak kuat. Nanti ketahuan di situ tuh. Alangkah sedihnya nasib kita kalau kita di dalam akhirat, dalam alam barzah nggak bisa ngapain. Ayo sekarang, mumpung sekarang banyak guru-guru, ada tempat-tempat yang baik, hadirin, datengin. Tambah-tambah kebanyakan amal. Kita ini udah usia, Masya Allah, bapak-bapak rata-rata udah di atas 50 semua ini. 50, 60, 70. Mungkin dekat kemana? Mungkin dekat. Kita nggak tahu. Udah berapa orang anggota aja masuk kayak meninggal. Banyak. Giliran sampai besok. Maka dari itu ayo sekarang. Dari sekarang kita manfaatkan waktu kita, manfaatkan waktu kita, manfaatkan keadaan kita, manfaatkan umur kita, manfaatkan waktu kita. Ayo sekarang punya waktu sedikit, pegang tasbih, tinggalin tuh handphone, kecuali untuk kebaikan, kecuali untuk syiar, kecuali untuk nasihati, kecuali untuk memberikan peringatan. Boleh, kalau enggak udah aja pegang. Di rumah banyakin zikir, di rumah banyakin baca Al-Quran, supaya kita apa? Supaya kita banyak-banyak amal ibadah. Pada di mana ada tempat kebaikan, ada waktu datengin.
ada majelis selawat, datengin, ada majelis manapun, datengin, kumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah itu salah satu untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita nanti dunia wal akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, dikuatkan iman Islam, diangkat derajat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.